Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, akhir zaman digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seburuk-buruknya fase kehidupan yang dialami umat manusia. Pada saat itu fitnah bertebaran di mana-mana, kemungkaran merajalela, kezoliman dan penindasan tak lepas dari mengintai kaum muslimin. Kondisi itulah yang kemudian sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah akan menimpa umatnya di kemudian hari. Oleh karena itu, dalam sejumlah hadis, beliau begitu mewanti-wanti umat Islam agar berhati-hati dan berpegang teguh pada agama dalam menghadapi fitnah akhir zaman tersebut. Berikut di antara hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai kondisi umat akhir zaman yang membuat beliau sangat khawatir hingga menjelang wafatnya. Beliau tak lepas dari mengingat umatnya. Yang pertama adalah latah terhadap budaya Barat. Kondisi pertama yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khawatirkan terhadap umat akhir zaman adalah latah terhadap budaya Barat. Hal ini sudah jauh-jauh hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan melalui hadisnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Engkau akan mengikut jejak langkah umat-umat sebelummu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jikalau mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, kamu akan mengikuti mereka." Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani yang engkau maksudkan?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Siapa lagi?" Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kedua, menjual agama demi dunia. Hal selanjutnya yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir terhadap umatnya di akhir zaman adalah menjual agama demi duniawi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akan keluar pada akhir zaman orang-orang yang mencari keuntungan dunia dengan menjual agama. Mereka berpakaian di hadapan orang lain dengan pakaian yang dibuat daripada kulit kambing, atau berpura-pura zuhud dari dunia untuk mendapat simpati orang ramai, dan perkataan mereka lebih manis daripada gula, padahal hati mereka adalah hati serigala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka, apakah kamu tertipu dengan kelembutanku, ataukah kamu terlalu berani berbohong kepadaku? Demi kebesaranku, aku bersumpah akan menurunkan suatu fitnah yang akan terjadi di kalangan mereka sendiri, sehingga orang-orang alim atau cendekiawan pun akan menjadi bingung." Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, kefasikan merajalela. Hal selanjutnya yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir terhadap umat di akhir zaman adalah merajalelanya kefasikan di tengah masyarakat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersegeralah kamu beramal sebelum menemui fitnah atau ujian berat seumpama malam yang sangat gelap. Seseorang yang masih beriman pada waktu pagi, kemudian pada waktu petang dia sudah menjadi kafir. Atau seseorang yang masih beriman pada waktu petang, kemudian pada keesokan harinya dia sudah menjadi kafir. Dia telah menjual agamanya dengan sedikit harta benda duniawi." Hadis riwayat Muslim.
Yang keempat, merebaknya para pendusta dan pengkhianat umat. Merebaknya para pendusta dan pengkhianat yang banyak terjadi pada akhir zaman adalah salah satu hal yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya di akhir zaman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Pada waktu itu si pendusta dikatakan benar dan orang yang benar dikatakan dusta. Pengkhianat akan disuruh memegang amanah dan orang yang amanah dikatakan pengkhianat. Dan yang akan berkesempatan berbicara hanyalah golongan Ruwaibidah. Sahabat bertanya, apakah Ruwaibidah itu wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, orang kerdil, hina, dan tidak mengetahui bagaimana hendak mengurus umat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kelima, umat Islam diserang dari berbagai arah. Hal ini mungkin sudah mulai terjadi saat ini, bagaimana umat Islam diserang dari berbagai arah, sampai-sampai besarnya kuantitas dari umat Islam itu sendiri tidak dapat meredam serangan-serangan ini. Dari Sauban radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, hampir tiba suatu zaman di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu, bagaikan orang-orang yang kelaparan mengerumuni bekas hidangan mereka. Maka salah seorang sahabat bertanya, apakah karena jumlah kami sedikit pada hari itu? Nabi SAW menjawab, bahkan kamu pada hari itu amat banyak, tetapi kamu umpama buih di lautan, dan Allah akan mencabut rasa gentar terhadap kamu daripada hati musuh-musuh kamu, dan Allah akan melemparkan ke dalam hati kamu penyakit wahan. Seorang sahabat bertanya, apakah wahan itu wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu yang keenam, ulama tak lagi jadi panutan. Hal selanjutnya yang menyebabkan Rasulullah SAW khawatir dengan umatnya di akhir zaman adalah umatnya pada saat itu tidak lagi menjadi umat Nabi yang penurut. Dari Sahal bin Sa'ad Asy-Sya'idi radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, janganlah engkau menemukan aku dan mudah-mudahan kamu juga tidak bertemu dengan suatu zaman ketika para ulama sudah tidak diikuti lagi dan orang yang penyantun sudah tidak dihiraukan lagi. Hati mereka seperti hati orang ajam, lidah mereka seperti lidah orang Arab. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketujuh, Islam tinggal nama. Tanda-tanda akhir zaman yang juga sebagai hal yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah kepada umatnya adalah Islam tinggal sebuah nama. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata bahwa telah bersabda Rasulullah SAW, telah hampir tiba suatu zaman ketika tidak ada lagi dari Islam kecuali hanya namanya, dan tidak ada lagi dari Al-Quran kecuali hanya tulisannya. Masjid-masjid mereka indah, tetapi kosong daripada hidayah. Ulama mereka adalah sejahat-jahat makhluk yang ada di bawah langit. Kepada mereka keluarlah fitnah, dan kepada mereka juga fitnah itu akan kembali. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 7 kondisi yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya di akhir zaman. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditunjukkan ke jalan yang lurus sehingga terhindar dari fitnah dan kondisi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.